Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sukses, salam berjumpa kembali di channel Ahmad Sambar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, ditambah umurnya, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini video yang keempat di channel Ahmad Sambar tentang tokoh-tokoh filsafat sebelum era Socrates, di mana di sini ada tokoh filsafat yang bernama Empedokles yang lahir sekitar tahun 495 sebelum Masehi dan meninggalnya 435 sebelum Masehi. Sedikit penjelasan dari tokoh filsafat Empedokles tentang pengetahuannya mengenai alam semesta. Empedokles berbeda dengan tokoh-tokoh filsafat sebelumnya tentang alam semesta, yaitu Thales, Anaximandros dan Anaximenes. Perbedaannya bukan berarti dia tidak menerima tentang keterkaitan satu sama lain yang ada di alam semesta ini, seperti Thales yang mengutarakan prinsip utama itu air. Terus Anaximandros itu prinsip utamanya ke Aphrion atau unsur ilahi, atau yang dikenal sekarang bisa jadi dikatakan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Dan terus Anaximenes menyatakan prinsip utama itu ialah udara. Namun di sini Empedokles mengatakan bahwa anasir pokok dari alam semesta ini ialah dari 4 unsur yang satu sama lainnya itu berkaitan, yaitu air, tanah, udara, dan api. Dari keempat unsur inilah alam semesta ini tercipta. Seperti udara misalnya adalah alas itu sendiri yang harus juga diterima selain api, air, tanah, dan udara dalam arti uap, kabut, bandingkan dengan pandangan sebelumnya. Sebab gejala-gejala adanya angin membuktikan itu. Jadi dari keempat unsur ini, udara, api, air, tanah, itu anasir pokok menurut Empedokles yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa diceraikan dari terjadinya alam semesta ini. Itu menurut pemikiran seorang tokoh filsafat yang bernama Empedokles. Bagaimana untuk menjawab tentang itu, ialah menurut Empedokles ada dua cara atau berkat dua daya, yakni cinta, philetes, dan benci, nekos. Cinta yang dimaksud Empedokles adalah cinta adalah daya kekuatan yang bisa mempersatukan keempat anasir, sedangkan benci merupakan daya yang menceraikannya. Benda-benda alam semesta terjadi apabila keduanya daya ini berperang. Peperangan akan membuat keempat anasir itu bercampur aduk, dan dari campuran itu muncul benda-benda konkret. Jadi dari kedua dari dua kekuatan, yaitu kekuatan cinta dan benci, itulah timbullah peperangan yang justru malah menurut Empedokles itu mempersatukan, karena dia berperang itu kan pastinya bertemu. Setelah bertemu dia bercampur aduk sehingga terjadilah benda-benda alam yang konkret, benda-benda yang terciptanya dunia ini, terciptanya alam semesta ini. Itu menurut Empedokles dikarenakan 4 anasir itu dikendalikan dua daya yang mempersatukan dan daya yang menceraikan. Namun dari antara cinta dan benci itu
kemudian berperang, dan peperangan itu menimbulkan campur aduk, sehingga campur aduk itu timbullah benda-benda yang disebut ya benda-benda konkret, benda-benda yang ada di alam semesta ini atau alam semesta ini, dan termasuklah bumi ini. Itulah yang pemikiran-pemikiran Empedokles tentang tentang alam semesta ini. Dan dia ya dalam hal ini juga mengkritik tentang pemikiran tokoh filsafat tentang alam semesta sebelumnya, yaitu Thales, Anaximandros dan Archimedes. Karena Thales hanya berpatokan atau prinsip utamanya ke air, sedangkan Anaximandros aprion, unsur keilahian, dan Anaximenes itu hanya titik beratnya itu ke udara. Sedangkan menurut Empedokles, dari antara udara, air, tanah dan api itu tidak bisa diceraikan, tidak bisa dipisahkan. Semua itu prinsip dari empat anasir itu adalah satu kesatuan yang saling berkaitan, dan sehingga tidak bisa diceraikan atau terpisahkan. Maka dari itu Empedokles cenderung ya juga mengkritisi pemikiran-pemikiran sebelumnya yang cenderung memisahkan antara air dan udara, tanah dan api. Sedangkan Empedokles tidak begitu. Pemikiran Empedokles, empat anasir itu harus bersatu, tidak bisa diceraikan. Mungkin hanya sedikit saja penjelasan saya tentang pemikiran Empedokles tentang tentang terjadinya alam semesta ini, benda-benda konkret yang terjadi. Menurut Empedokles itu empat anasir pokok itu tidak bisa dipisahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.